Merantau ke sini sama siapa Uni? Sendiri. Sendiri? Belum lulus SMK Uni, baru kelas 2 nih pergi ke sini. Dulu kan gampang nyari kerja, masuk kerja di kawasan Pulau Gadung gitu. Tapi belum lulus sekolah? Belum, dengan ijazah SMP. Dengan ijazah SMP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau yang selalu menghadirkan tokoh seniman dan pengusaha dari tanah rantau dan kampung halaman pastinya. Ya, baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah hadirkan salah seorang pengusaha yang cantik jelita. Ada Uni As. Halo Uni. Halo. Assalamualaikum Uni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Uni ya. Terakhir ketemu kita di event Tamrin Uni ya. Terakhir ketemu ya. Dan sekarang ketemu lagi di podcast Kabar Rantau. Sekarang sibuk apa Uni? Sekarang kalau Sabtu Minggu di Anjungan Sumbar. Sabtu Minggu di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan Sumatera Barat. Hari Senin sampai Jumat di depan Hotel Lumire, apa namanya tuh, Grand apa ya? Di Hotel Lumire, seberangnya. Seberang-seberangan baru itu. Buka sih. Oh itu outlet di sana. Di Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu event di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan Sumatera Barat. Ya. Itu setiap Sabtu Minggu pasti ada ya Uni ya. Pasti. Nah Uni gimana Uni? Usahanya berjalan lancar kah? Semenjak Corona ini mah KO kita. Di rumah aja. Taman Mini juga kalau kemarin pas PSBB itu kita nggak boleh juga, tutup juga Taman Mini. Tapi sudah mulai dibuka itu dari bulan Agustus kan? Agustus sudah mulai dibuka Taman Mini Indonesia Indah ya. Tapi kemarin sempat tutup lagi 2 minggu. Ya, PSBB lagi. Ya, karena efek pandemi. Tapi rindu sama bazar berarti, sama event Minang rindu ya. Rindu banget. Karena di situ kan kita benar-benar nyari duit gitu loh. Iya. Selain nyari duit juga hiburan. Terus bisa lihat artis Minang juga. Nah itu dia. Jadi hiburan ya di sela-sela kita bekerja ya Uni ya. Ya Uni merantau tahun berapa Uni ke Tanah Jawa? 89. Tahun 89. Berarti sudah 30 tahun lebih. Luar biasa Uni ya. Merantau ke sini sama siapa Uni? Sendiri. Sendiri? Belum lulus SMK Uni, baru kelas 2 nih pergi ke sini. Dulu kan gampang nyari kerja, masuk kerja di kawasan Pulau Gadung gitu. Tapi belum lulus sekolah? Belum, dengan ijazah SMP. Dengan ijazah SMP? Bekerja, mulai bekerja berarti saat merantau. Kerja jalan 5 tahun. Terus kita tinggal sama siapa di sini? Ada saudara sepupu. Saudara sepupu tinggal di sini tahun 89. Iya. Dan itu sudah mulai bekerja padahal masih sekolah ya Uni ya? Nggak jadi tamat SMK-nya. Udah keenakan cari uang. Udah ngerasain uang sendiri ya Uni ya? Iya, berarti bekerja selama 5 tahun di kawasan Pulau Gadung. Iya. Setelah bekerja 5 tahun? Kan kita udah nikah pas hamil. Berarti muda dong nikahnya Uni? Iya, umur 19. Kalau orang cantik itu emang begitu nih.
Banyak yang nungguin, yang ngantri itu banyak. Jadi dari takut keduluan orang, udah akhirnya udahlah dinikahin aja. Bukan juga itu. Ya, tapi Uni masih cantik loh. Amin. Karena apa? Karena kan kalau di orang di kampung kan orang tua kan kepikiran, kalau kamu masih sendiri aja nggak nikah, nggak usah merantau lagi katanya. Oh gitu. Jadi milih nikah aja daripada pulang kampung gitu. Kenapa emang Uni? Ya karena nggak betah di kampung. Udah ngerasa enak kerja. Udah gitu. Ngerasa enak kerja. Jadi akhirnya ya udahlah mungkin merantau. Karena kalau misalkan merantau itu pulang kampungnya itu berasa ya Uni ya. Iya. Terakhir pulang kampung kapan Uni? Terakhir 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu karena efek pandemi ini ya, jadi belum bisa pulang kampung ya. Yang paling dirindukan sama kampung halaman apa? Selain orang tua Uni? Oh, sekarang orang tua kan udah dibawa ke sini. Oh, udah dibawa ke sini. Paling ya daerahnya, makanannya gitu. Makanannya. Emang beda ya Uni ya? Maksudnya makanan seperti nasi kapau yang dicoba di sini sama di kampung gitu? Beda lah ciri khas bumbunya. Ciri khas bumbunya beda. Tanahnya mungkin ya. Iya. Rasa berasnya. Nah itu dia. Jadi bener-bener khas dari sana langsung, dan itu yang paling dirindukan di kampung halaman ya. Iya. Uni ya. Nah setelah 5 tahun akhirnya menikah. Iya. Dan memulai usaha ini? Bukan usaha ini dulu nih, setelah berhenti kerja. Ya. Akhirnya itu jualan kue-kue kering. Jualan kue-kue kering. Iya, ada ikan bilihnya juga. Tapi gitu. masih khas dari Ranah Minang. Iya, ada ikan bilihnya juga, ada keripik-keripiknya gitu. Kan dulu sih masuk ke restoran sederhana Jakarta Uni yang isi. Oh, awalnya jadi ngesup-ngesup gitu ya, dimasukin di supply. Di rumah makan gitu ya. Oke. Ini rumah makan sederhana yang di Bintaro sini Uni pernah ngisi juga dulu. Pernah ngisi juga makanan keringnya ya. Makin lama makin maju, ajak orang dari kampung, akhirnya diambil sama dia gitu. Oh, gitu. Nah, baru Uni jualan yang kuliner matang ini baru 5 tahun ini. Apa aja Uni jual apa aja tuh? Makanan dari Ranah Minang. Yang jualan sekarang? Iya. Yang makanan beratnya ketupat sayur, pecel sama soto padang. Ketupat sayur, lontong pecel sama soto padang. Nah itu soto padang itu nih. Aku udah pernah nyobain soto padang Uni As waktu event Minang tuh. Aduh itu rasanya. Yang di mana? Waktu event Minang? Oh. Ya kan? Itu rasanya gurih tuh nih. Nah, nanti berarti kalau misalnya mau ngerasain tinggal datang ke Taman Mini ya Uni ya. Di hari Sabtu Minggu di Anjungan Sumatera Barat. Iya. Nah, terus kenapa bisa sampai akhirnya membuka usaha makanan berat? Kan awalnya makanan ringan. Ya karena ini ada bazar-bazar, pertama kali bazar dulu diajak bazar kantor-kantor sama Ibu Haji Daleman. Apa Ibu Haji Daleman ya? Diajak sama Ibu Haji Daleman pertama bazar dulu di mana namanya tuh, di kantor apa di kantor pajak dia ngajak. Tapi waktu itu masih gratis ngikut Ibu Daleman, dia bilang saudaranya gitu. Laku. Terus besok-besok kalau ada lagi mau nggak mau gitu. Jadi yang main Daleman pertama kali bazar gitu. Pertama kali bazar. Jadi awalnya bazar mencoba untuk membuka usaha makanan berat. Iya. Akhirnya ketagihan Uninya dan mulai ikut bazar-bazar ya. Iya. Berarti ya semenjak ikut bazar-bazar itu akhirnya bukalah itu rumah makan Uni As gitu ya. Bukan apa namanya Uni? Kedai Uni As. Kedai Uni As. Berarti sekarang udah kekinian ya Uni pakai bahasanya. Kedai Uni As. Tapi makanan ringannya masih jual? Masih jual. Kita juga ada kue-kue basahnya. Kalau kita kan yang ciri khasnya banget, lape bugi, lamang yang benar-benar ciri khas dari Ranah Minang ya. Iya. Ada lape bugi, lamang baluo gitu. Nah itu dia bener-bener ya. Ada salalawunya juga. Itu aku juga suka banget sama kuliner-kuliner dari Ranah Minang karena itu bener-bener itu ramah di lidah siapapun, itu ramah, termasuk turis-turis dari mancanegara pun. Seperti event-event Minang kemarin ya Uni ya, banyak juga turis-turis dari mancanegara yang hadir hanya untuk menikmati kuliner dari Ranah Minang. Pernah nggak Uni punya pengalaman selama berjualan yang paling nggak dilupain apa? Pengalaman Uni sama, kan Uni kan berjualan sudah lama nih, dari berarti tahun 90-an ya sampai sekarang. Ada nggak pengalaman yang nggak Uni lupakan?
Yang nggak kita lupain tuh awal-awal itu Arta Tama buka, kita ramai banget tuh. Awal-awal event dari Arta Tama. Arta Tama yang di Blok M. Yang di Blok M. Square. Tuh itu. Kita ramai banget itu. Iya. Ramai semua rata, nggak habis semua. Semuanya habis ya. Bukannya kita aja semua stand gitu. Dan itu benar-benar dari mana-mana itu hadir ya Uni ya. Bahkan dari Sumatera Barat langsung pun juga ada yang hadir hanya untuk menikmati kuliner-kuliner atau event atau hiburan yang disediakan oleh event-event Minang yang diselenggarakan oleh Arta Tama. Iya. Ya Uni ya. Berarti itu yang benar-benar nggak terlupakan ya, benar-benar laris manis gitu ya Uni ya. Tapi yang awal buka dulu sebelum Arta Tama ada kan, Arta Tama kan belum lama ya. Ya. Kita di Lapangan Banteng. Pernah di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Yang di Lapangan Banteng itu awal-awal pertama kali acara Minang itu lebih ramai lagi. Itu orang nggak sampai sehari jualannya. Oh ya. Cuman 2 jam 3 jam terus orang datang lagi, udah habis nggak ada gitu. Itu yang membuktikan ya bahwa perantau ranah Minang tuh di tanah Jawa banyak sekali ya Uni ya. Dimanapun pasti ada orang Awak ya. Iya. Uni ya. Nah Uni, secinta apa sih Uni sama ranah Minang tuh nih? Gak bisa dibayangin deh cintanya. Sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Karena Uni lahir di sana ya Uni ya? Iya. Lahir di sana ya. Di mana Uni kampung halamannya? Danau Kembar. Di Danau Kembar. Wah, itu keindahannya itu benar-benar ya nggak bisa. Berarti mandinya di danau Uni ya? Waktu kecil? Enggak juga. Kirain berenangnya di danau nih. Enggak. Uni, sejarah Danau Kembar itu kok kenapa bisa dinamakan Danau Kembar Uni? Kan Uni lahir di sana pasti tahu dong asal muasalnya Uni. Katanya sih cuman karena kan antara bukit ini sama ini ada danau lagi, jadi karena dia berdekatan banget, jadi dibilang Danau Kembar. Jadi gitu. Dibilang Danau Kembar. Bersebelahan. Iya, gitu karena sebelah-sebelahan. Jadi dibilangnya danau. Kan jarang kan, danau kalau Singkara kan satu. Gitu. Kalau ini kan ini danau bawah, ini danau atas, jadi di batas bukit doang gitu. Oh, jadi dibilangnya danau. Tapi ada mitos-mitosnya nggak tuh nih? Ada nggak mitos-mitosnya? Ada sih yang danau atas. Yang danau atas apa tuh nih mitosnya? Kalau yang danau atas tuh setiap setahun sekali tuh pasti ada yang meninggal di situ gitu. Oh gitu. Makanya ada ritual-ritual kah atau apa nggak ada? Ritual gitu nggak tahu deh. Tapi ada aja. Gitu. Ada aja. Nah kalau yang danau satunya lagi berarti nggak ada? Nggak ada mitosnya. Barangkali bisa datengin jodoh gitu. Nah kalau yang danau bawah sih katanya cuman ada yang lihat sering ada masjid di tengahnya gitu. Oh aja. Gitu, mitosnya. Tapi kita nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Tapi hanya orang-orang tertentu aja berarti yang bisa lihat ya. Tapi Uni percaya Uni? Ya percaya nggak percaya ya Uni? Percaya, orang nggak ngelihat. Dengar cerita. Iya, berarti itu Danau Kembar ya. Memang wisata alamnya tuh di Sumatera Barat tuh banyak banget ya Uni ya. Benar-benar indah ya Danau Kembar, terus juga banyak pegunungan-pegunungan juga di sana ya Uni ya. Iya, berarti benar-benar kampung halaman Uni benar-benar indah banget ya Uni ya. Berarti ya lahir di sana, sempat besar di sana meskipun akhirnya merantau gitu. Yang membuat Uni pengen merantau apa Uni selain bekerja? Ya, apa tekadnya? Enggak, karena di sini ada bapak. Ada bapak jadi di sini. Kan ibu sama bapak udah pisah. Jadi dia sama istrinya yang di sini. Jadi kita ngikut bapak lah gitu. Oh, berarti masih ada orang tua ya Uni ya. Iya. Uni kalau misalkan berbicara makanan yang Uni jual yang paling laris itu kalau bahasa anak sekarang best seller. Yang paling laris apa itu Uni? Lontong pecelnya. Lontong pecelnya. Itu benar-benar nikmat ya berarti ya. Ya lontong pecelnya sama lontong sayur, tapi kalau soto ya karena kita ini banyak juga yang lain yang dagang nggak begitu gitu, tapi laku juga. Boleh ya Uni ya kapan-kapan cobain ya Uni ya. Ke Taman Mini aja ya cobain semuanya. Boleh. Siap. Boleh. Bungkus tapi nggak boleh bungkus. Boleh. Unias. Baiklah, terima kasih Unias. Ayo. Semoga sehat selalu. Yang pasti jangan lupa untuk seluruh para generasi muda atau para viewers dari ranah manapun hadir di Taman Mini setiap Sabtu Minggu di kedai Unias. Nah, di sana ada
soto Padang ya Uni ya. Terus juga ada makanan-makanan Lontong kering pecel. juga, ada lontong pecel juga, lontong sayur juga. Yang mau menikmati pastinya kuliner-kuliner khas dari ranah Minang bisa hadir di sana di Sabtu Minggu ya di kedai Uni As. Di sana juga banyak sekali ya di sana ya. Iya. Kuliner-kuliner selain Uni As juga yang bisa dinikmati. Baik Uni, terima kasih Uni. Semoga sehat selalu pastinya, sukses selalu dan usahanya semakin lancar jaya. Amin. Baiklah, terima kasih pastinya Uni, dan komen and subscribe, dan mau undang siapa di podcast Kabar Rantau bisa tulis di kolom komentar. Mau siapa sih yang kita undang, kita ngobrol bareng, kita berbincang bersama pastinya, mengetahui segala seluk-beluk karirnya, merantaunya, dan rasa rindunya dengan kampung halaman dari ranah Minang pastinya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.